Perkenalkan, saya Eka Yuda Wibowo MA, dosen tetap Prodi Ilmu Sejarah FISIP Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sejarah Asia Klasik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu sejarah semester 1 dengan kode mata kuliah 25P02166 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan di dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait peradaban Asia kuno, dinamika masyarakat Asia klasik, interaksi regional Asia, warisan peradaban Asia, dan kajian historis Asia klasik. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa nantinya akan dibekali untuk menyusun mini riset tematik berdasarkan wilayah Asia klasik, kemudian hasilnya akan dijadikan artikel ilmiah yang nantinya akan disubmit ke jurnal bereputasi nasional. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, 3, dan 4 yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Core Prodi dan juga GPM. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar sejarah Asia klasik dalam memahami dinamika politik, budaya, peradaban kuno Asia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis interaksi antar peradaban klasik Asia melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama. CPMK 3, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai kultural, toleransi, dan etika dalam memahami peradaban Asia klasik sebagai warisan penting dunia. 3 komponen utama proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DEA. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan media digital, peta sejarah, timeline, dan analisis sumber sejarah. Selanjutnya, pada tahap interaction, mahasiswa aktif berdiskusi, menganalisis studi kasus, mempresentasikan hasil kajian, dan melakukan refleksi sehingga kemampuan berpikir kritis mahasiswa bisa berkembang dengan baik. Adapun pada tahap asesmen, saya menerapkan asesmen formatif untuk penilaian berkelanjutan melalui pretest, post-test, presentasi, tugas resume, serta asesmen sumatif berupa UTS dan UAS untuk mengukur capaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Pada mata kuliah Sejarah Asia Klasik, saya menggunakan model Project Based Learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menghasilkan produk akademik. Pembelajaran diawali dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Selanjutnya, mahasiswa merancang proyek, menentukan tema, sumber sejarah, dan luaran yang akan dihasilkan. Selama proses pengerjaan, saya melakukan monitoring dan memberikan umpan balik secara berkala. Di akhir pembelajaran, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek berupa infografis, timeline, digital, peta sejarah, atau mini riset yang kemudian dievaluasi bersama sebagai bahan refleksi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah karya dari para pakar sejarah Asia klasik. Berikut adalah video pembelajaran dengan materi pertemuan kedua, yakni perkembangan peradaban awal di India, Mohenjo-daro, dan Harappa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kita Sejarah Asia Klasik ya. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya, gimana kabarnya? Sehat?
Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan membicarakan tentang sesuatu yang mungkin buat teman-teman menarik ya. Barangkali ada yang pernah mendengar Indian street food. Tapi hari ini kita nggak membahas tentang India di masa sekarang ya. Dimana masa sekarang kalau saya menyebut India, apa yang Anda pikirkan? Vrindavan. Ya, rata-rata seperti itu. Tapi justru hari ini kita mau mendiskusikan tentang India jauh lebih maju, jauh lebih unggul daripada masa Vrindavan. Nah, masa itu ada di era Mohenjo-daro dan Harappa ya. Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Teman-teman bisa baca. Yang pertama adalah memahami perkembangan awal peradaban India melalui studi peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Dan yang kedua, menganalisis kemajuan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa melalui tata kota, sistem sanitasi, dan kehidupan sosial ekonominya ya. Jadi teman-teman sudah ada bayangan, gambaran, ada tata kota, sanitasi maupun kehidupan sosial ekonomi di Mohenjo-daro Harappa. Nah, apa ini? Apa yang kalian bayangkan ketika melihat ini? Bukan, ini bukan pemakaman ya. Ini adalah salah satu reruntuhan kota Mohenjo-daro ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kompleksnya kota ini ya. Ini sangat menarik sekali ya. Ada yang namanya Lower City ya. Ada ini Upper City. Ini khusus bangsawan ya. Misalkan nanti yang walaupun mereka nggak mengenal secara kompleks bangsawan stratanya ya, seperti orang India di kemudian hari ada Brahmana, ada apalagi ada Sudra ya, yang paling bawah, Brahmana paling atas. Ini enggak, cuman kotanya saja dibedakan. Jadi pertanyaannya, jika kota ini dibangun 4.500 tahun yang lalu, mengapa sistem sanitasinya lebih terencana daripada beberapa kota modern abad 21 ya? Mengapa sistem sanitasinya lebih terencana ya? Karena pada dasarnya kota ini dikatakan sebagai kota modern di dunia pertama. Jadi mereka melihat ini ada di mana? Samping Sindhu River ya, samping Sungai Hindustan. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah dua kota kuno yang sangat maju dari peradaban lembah Sungai Indus. Kalau teman-teman tanya, Pak, lembah Sungai Indus itu sebelah mana? Sebelah sini ya. Ini Mohenjo-daro ya. Anda bisa lihat ini Harappa. Jadi antara Mohenjo-daro dan Harappa ini dua kota yang berbeda. Selama ini kadang-kadang kita mengatakan, mengasumsikan bahwa antara Mohenjo-daro Harappa itu sama, jejeran ya kan? Jakarta, Bandung, enggak. Mereka ternyata ada jarak. Tetapi dari kedua sungai ini lokasinya, posisinya berada di samping sungai. Jadi rahasianya di situ. Karena kita pasti tahu yang namanya peradaban awal itu pasti di dekat sungai. Pertanyaannya, kenapa harus di dekat sungai? Kenapa? Iya, air ya. Kata kuncinya adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Ada yang nggak pernah minum air di sini? Pasti ya kan? Kita 2 hari nggak minum air, apa yang terjadi? Ya, dehidrasi ya. Jadi kalau sekarang posisinya ini ada di Pakistan. Hanya saja waktu itu ya, ini kan kompleks anak benua India, ya kan? Nah, kalau sekarang ada di sekitar negara Pakistan, perbatasan sama India. Nah, mereka terkenal karena mempunyai sistem drainase. Drainase tahu ya, bagaimana air itu bisa meresap. Dan menarik lagi ya, bisa dikatakan ini adalah kota urban pertama di dunia. Jadi bukan kalian mengatakan, oh Pak ada New York, ada kota-kota di Amerika, ya kan? Bukan. Tapi ini justru era kuno, ancient, lebih maju daripada kota-kota yang lainnya. Nah, jadi seperti ini, ya. Letaknya di mana? Terletak di Sindh, Pakistan, tepi Sungai Indus. Ya. Nah, ini ditemukan pada tahun 1922.
oleh R.D. Banerjee ya. Nah, nama Mohenjo-daro ini artinya bukit orang mati. Kenapa bisa dikatakan bukit orang mati? Ya, kalian paling menduga-duga ya kan? Jangan-jangan itu ada kuburan. Nah, awalnya ditemukannya Mohenjo-daro dikira itu semacam makam nisan ya kan? Ketika digali, mulai menyebar banyak sekali. Tidak hanya satu tempat, tapi satu komplek ya. Nah, kemudian tata kota menunjukkan perencanaan tata kota yang sangat sistematis ya. Kalau teman-teman lihat polanya pola grid, ini kotak-kotak ya. Nah, ini ada jalannya, ada jalur utamanya lewat kanan kiri ya. Ini kemudian yang menarik lagi, Mas Mbak. Kota terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Citadel, ini kota atas, pusat kegiatan publik dan ritual. Nah, sedangkan Lower Town tadi, ini kawasan pemukiman ya. Lower Town tuh ini loh. Tunjukkan. Nah, Lower Town. Jadi pemukiman, ya kan? Ini semua pemukiman. Nah, kemudian sini Upper City atau tadi ya. Ini tempat ritual ya. Sampai hari ini masih ada kotanya ya, tapi tinggal semacam reruntuhan, sisa-sisa ya. Ini Mohenjo-daro yang artinya bukit orang mati. Nah, selanjutnya ada sebuah kota yang 1 tahun ditemukan sebelum Mohenjo-daro ya. Ini namanya kota Harappa ya. Harappa terletak di Punjab, Pakistan ya. Sama, hari ini juga berada di Pakistan. Tetapi kalau teman-teman mengkomparasikan, membandingkan antara Mohenjo-daro, Harappa, lebih kompleks, lebih maju yang mana? Iya, Mohenjo-daro ya. Karena Mohenjo-daro masih terjaga reruntuhannya, bentuknya, gridnya itu masih sangat rapi. Sedangkan untuk yang kota Harappa ini bisa dikatakan sudah banyak yang rusak ya ketika mereka lakukan ekskavasi atau penggalian. Nah, ini ditemukan oleh Dayaram Sahni. Ini bukan orang Jawa ini yang nemuin ya, namanya Dayaram Sahni. Ini orang Pakistan ya. Kemudian nama Harappa ini nggak ada arti apapun, cuman diambil dari nama desa terdekat. Oh, paling dekat desanya Harappa. Kemudian dijadikan sebuah nama situs ya. Kemudian pola kota ya, ini mirip dengan Mohenjo-daro. Dikatakan mirip tapi tidak sama persis ya. Kenapa? Karena ada jalan-jalan lurus dan teratur ya, ini ada jalannya ya. Kemudian pemisahan area publik dan pemukiman. Jadi ini komplek pemukiman sendiri, rumah sendiri, area publik ya. Misalkan fasilitas-fasilitas umum ada sendiri ya. Dan kemudian bangunan menggunakan batu bata berstandar. Jadi nggak asal batu bata. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin akan membandingkan, oh Pak, Trawulan kan juga kayak gitu, ya kan? Nah, mungkin kalian berpikir lagi, bagaimana Pak cara melekatkan batu batanya? Apakah mau pakai teori lama dengan teori putih telur untuk ngelem batuan candi? Enggak kan? Ya. Pakai apa? Ada yang tahu? Menurut saya bagaimana masyarakat pada saat itu bisa menyusun batu bata, menempelkan itu batu bata satu dan satu lagi nih. Itu dikasih air sedikit lalu digesekkan perlahan. Nah, itu lama-lama kan butirannya akan melekat gitu. Ya. Nah, bisa nempel seperti itu. Kalau ya salah. Kalau di gimana? Jawa sudah terbukti salah satunya melalui cara digesek. Dengan diberikan air ya, kemudian digesek-gesek, akhirnya ini kan tanah ya kan, tanah sama tanah akhirnya nempel. Nah, para ilmuwan sepertinya juga berpandangan sama, bisa jadi ya. Bukan pasti tapi bisa jadi batu batanya sistemnya juga dengan sistem gesek dan diberikan air. Ya, ini yang membedakan. Mereka nggak pakai semen ya, apalagi semen merek-merek tertentu ya, nggak pakai. Nah, kemudian teman-teman bisa menyaksikan di sini ya, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa. Ternyata kalau kita melihat, Pak, apakah itu kerajaan? Bukan. Kenapa? Nggak ada istana, tidak ditemukan makam raja, tidak ada monumen kekuasaan. Ya, kalau kalian belajar tentang masa kuno di
wilayah-wilayah yang ada di peradaban lama ya, misalkan sebut Mesopotamia ya. Mesopotamia itu kan ada semacam aturan hukum yang namanya Kodeks Hammurabi ya kan. Nah itu kan ada monumen kekuasaan. Kalau ini nggak ditemukan, sudah digali, dicari nggak ada. Loh, artinya apa? Bisa jadi ini mengindikasikan masyarakat relatif egaliter. Jadi nggak ada kasta, nggak ada strata bahwa dia adalah bangsawan dari Brahmana, dari Ksatria, dari Waisya, Sudra, nggak ada. Ya. Ini menarik ya. Ketika India hari ini masih menggunakan sistem kasta, ini jauh lebih tua dari India dan induknya dari India. Mereka sistemnya egaliter, ya, nggak ada kasta, nggak ada strata, tanpa raja yang absolut. Dan kemudian ada asumsi lain, yaitu kekuasaan kemungkinan dijalankan oleh elit administratif, ya. Artinya apa? Ada elit administratif ya, beberapa orang yang dipercaya. Tapi posisinya bukan terus seperti dia raja, seperti gubernur, enggak. Tapi dia sebagai posisi yang adil ya, dipercaya untuk memimpin. Nah, kemudian pola permukiman. Ya, pola permukiman, rumah-rumah berukuran relatif seragam. Nah mungkin kalau sekarang ini seperti perumahan subsidi mungkin ya. Jadi ukurannya sama. Tipe 36, 36, 36, ini 45, 45 ya. Karena dilihat tadi loh, kompleknya sama ukurannya ya. Dan tidak ada perbedaan mencolok antara hunian elit dan rakyat. Nah, kemudian lingkungan tertata, mencerminkan kesetaraan sosial ya. Dan yang luar biasa lagi ya, kalau kita membicarakan tentang kebersihan dan etos hidup, nggak ada orang buang hajat sembarangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi setiap rumah di Mohenjo-daro dan Harappa itu punya kamar mandi. Dan kamar mandinya ini dari batu bata ya, ada alirannya. Ini ngalir ke semacam septic tank raksasa di kota Mohenjo-daro dan juga Harappa. Artinya mereka itu bukan tipe masyarakat, kalau saya menyebutkan Vrindavan hari ini ya kan, buang air. Nah, kita rasis nanti ya kan. Tapi faktanya, saya membicarakan fakta sejarah, itu nggak ada mereka yang buang air sembarangan. Kenapa? Karena sudah ada sistem sanitasi. Ya, bagaimana pembuangan itu satu pintu. Jadi rumah A, B, C, D ini semua sama ngalirnya ke dalam satu wadah. Loh, Pak, cukup kira-kira buat nampung orang satu kabupaten gitu. Nah, nyatanya nggak ada tulisan atau catatan bahwa mereka kebanjiran dari septic tank yang meleduk ya, nggak ada. Jadi ya tertata sekali ya. Nah, kalau aliran air bersih ini kita bisa lihat di peta tadi ya. Misalkan di awal tadi. Nah, ini kan jadi bisa dialirkan ini dari Sungai Sindu, ini dimasukkan ya air. Nah, ini pusatnya nanti mengalir ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah penduduk. Tapi jangan berpikir pakai paralon, Pak. Belum ada paralon, tapi lebih ke itu tadi, Mbak, ya. Jadi ada saluran air yang posisinya itu kotak. Ya, kotak ya. Itu buat mengalirkan air. Air yang bersih. Nah, kalau air yang kotor, mereka mandi, mereka kemudian buang kotoran, ya itu nanti akan mengalir sendiri. Ya. Ini dikatakan kota terbersih. Ini nggak ada orang berak, orang buang hajat sembarangan ya. Nah ini sangat berbeda sekali ya. Oke. Kemudian peran pekerjaan ya. Nah, ada pembagian kerja, petani, pengrajin, pedagang, administrator. Bagaimana bisa diketahui? Mereka punya peninggalan, ya, memberikan semacam mata rantai ataupun
informasi kepada generasi selanjutnya yang mungkin waktu itu nggak mereka sadari. Saya ninggalkan ini untuk anak cucu saya, untuk keturunan biar kita dikenal, nggak ada. Tapi dari apa yang mereka buat, yaitu dari tablet-tablet ini, ya, dari tanah liat ini, ya kan, mereka membentuk, ya, di situ ada gambar sapi, ada binatang. Oh berarti ini kan peternak, petani. Mereka punya sesuatu yang diolah. Nah, ini tadi ya yang saya katakan sistem sanitasinya ya. Ini jadi ada alirannya ini, Mas Mbak. Ini lubang-lubangnya. Ini jalan-jalan utama dilengkapi saluran drainase tertutup. Kalau Anda hari ini lihat kanan kiri ya, selokan nggak ditutup toh. Dekat kos Anda, dekat rumah Anda. Ini semua tertutup. Jadi nggak kelihatan di situ ada lubang-lubang. Nah, ini loh Pak, kok ada ini ya, kelihatan lubangnya. Nah, karena itu kan sudah dibongkar oleh para arkeolog. Tapi sebelumnya itu tertutup rapat ya. Jadi bentuknya kotak ya. Fasilitas sanitasi rumah tangga, kamar mandi pribadi, lantai kedap air. Lantainya kedap air ya. Karena dilapisi batu bata dan bitumen. Bitumen itu semacam bahan biar air itu nggak merembes ya. Ini 4.500 tahun yang lalu, sebelum Masehi, ya kan? Bagaimana ya majunya mereka? Kemudian menariknya lagi ya, ada lubang inspeksi nih, drainase, ya kan? Untuk ngecek ya kalau airnya meluap atau tersumbat itu akan ketahuan ya, untuk pembersihan berkala. Nah, jadi ini maju ya. Kemudian sumber air bersih, sumur-sumur umum ada, sumur pribadi ada, tersebar di seluruh kota. Akses air bersih merata ya. Tidak dimonopoli elit. Hari ini siapa yang punya air? Tut ya, Aqua. Nah, ini semua orang boleh mempergunakan, mengkonsumsi air tersebut. Air bersih terpisah dari air limbah. Jadi bisa Anda bayangkan orangnya pasti sehat. Ya kan, karena tidak ada yang namanya pencemaran limbah rumah tangga yang dari selokan ternyata sebelahnya ada yang bikin sumur ya kan. Nanti waktu mandi, oh airnya kok bau deterjen ya Pak ya, air sumur ya kan. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan ya? Mohenjo-daro dan Harappa yang menunjukkan peradaban urban maju pada milenium ketiga sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Tata kota terencana, sistem sanitasi yang unggul, fasilitas publik merata, pemandian umum, ya, penginapan bagi mereka yang berjalan jauh sebagai seorang musafir, ya, ada. Kehidupan sosial bersifat egaliter tanpa dominasi raja atau elit religius, ya. Dan ekonomi berbasis pertanian, produksi, dan perdagangan internasional. Ya. Dan yang terakhir, agama menekankan ritual kesucian, harmoni alam, dan simbolisme. Ya, ini kalian bisa melihat ini semacam peninggalan-peninggalan mereka. Ya, manik-manik. Ya, ini dianggap sebagai sesembahan mereka, dewa mereka, tapi enggak teridentifikasi, unidentified. Ya, ini dewa apa? Ya kan? Nah, ini tembikar ya. Ini berarti bisa dikatakan bahwa orang-orang pada masa itu perabotannya sebagian besar terbuat dari tanah liat, tembikar ya. Nah, refleksi. Apa makna kemajuan peradaban jika diukur dari kualitas hidup masyarakatnya? Ya kan? Orang dulu justru lebih maju. Padahal mereka belum mengenal gadget, belum mengenal handphone, belum mengenal layar kayak gini, ya. Tapi mereka lebih maju. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Saya mau tanya. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa di Mohenjo-daro dan terutama di Mohenjo-daro itu yang diutamakan adalah sistem sanitasi, drainase, dan juga kebersihannya. Okay. Nah, berarti itu mereka akan dilandaskan oleh agamanya yang tadi di PPT yang slide dijelaskan jika mereka menekankan pada ritual kesucian. Berarti sistem yang mereka bangun di kota itu berarti
awalnya dasarnya prinsipnya dari agama seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi boleh dikatakan ya, prinsip yang mereka pakai ini prinsip agama apa? Belum ketemu. Mereka menyembah apa? Agamanya tuh kan nggak ada tadi kan disebutkan apakah mereka menyembah apa? Nggak ada. Dewa-dewanya juga tidak muncul. Berbeda dengan ajaran agama Hindu, ya kan? Dewanya komplit ya, macam-macam ada. Tapi ini nggak ada. Tapi justru mereka lebih banyak hidup dari semacam adaptasi dengan alam, lebih ke natural. Ya. Bagaimana mereka punya pandangan-pandangan yang sangat humanis, ya kan? Tidak ada kesenjangan kasta, nggak ada orang yang memonopoli paling kaya, paling miskin, nggak ada. Ya. Nah ini yang membedakan dengan India di masa Masehi, ya kan? Nah, ini yang akan kalau kita kaji akan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya mau bertanya, kenapa di India saat ini, India modern itu mengenal sistem kasta? Padahal waktu di masa lampau aja Mohenjo-daro ini lebih maju kalau dia nggak ada sistem kasta. Maksudnya dibanding ide yang sekarang gitu. Kenapa terus ditetapkan sistem kasta? Oke, baik. Terima kasih. Ya. India saat ini, ya, kalau kita melihat peta, ya, India muncul sebagai sebuah dinasti, ya, sebuah kerajaan lokal. Itu salah satunya karena ada asal usul dari mereka yaitu bangsa Dravida dan juga Arya. Nah, India itu sebenarnya terbagi menjadi dua. India sebelah utara, kalau Anda lihat artis-artis Bollywood, cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu ras Arya. Tetapi ketika kalian sering lihat Facebook, di situ ada Indian street food, ya, itu India Selatan dan mereka kaum atau ras Dravida. Nah, ras Dravida hampir tidak ada yang menjadi kasta Brahmana. Karena pada waktu itu India, ya, diserang oleh ras Arya, kemudian ditaklukkan. Nah, yang menang itu kan berhak untuk mengatur, untuk menentukan. Dan mereka yang membuat kasta itu yang pertama adalah orang-orang Brahmana dari ras Arya, Ksatria, ras Arya juga, baru yang bawahnya ada Waisya, ada Sudra. Itulah yang kemudian membuat ya strata hierarkis atau klasifikasi. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, inilah menariknya kalau kita berdiskusikan tentang India masa kuno, era Mohenjo-daro dan Harappan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya, ya. Silahkan nanti kalian membuat resume, ya, tugasnya 2 lembar, nanti dikumpulkan di minggu depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Demikian pemaparan PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran. Semoga memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih.